حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, hari ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan, kenikmatan, ruang, media, space, dan kemudahan untuk kemudian kita bisa gapai sholat subuh ini jemaah sekalian. Sholat subuh itu berat, aslinya berat. Man shallal bardaini dakhalal jannah, itu sholat subuh enggak termasuk ke dalam bardaini. Bardaini itu sholat yang dimaksudkan adalah asar dan isya. Asar, isya juga berat jemaah sekalian. Kadang orang itu kalau sudah dari maghrib dia merasa lost sehingga dia bisa lanjut aktivitasnya. Pulang dari rumah dia langsung tidur, enggak dapat sholat isya. Sholat asar kadang begitu. Di tengah jalan orang kerja, pulang, kena macet, sampai rumah itu sudah maghrib atau bahkan isya. Nah, sholat subuh jemaah sekalian itu kenapa berat? Karena untuk kita buka mata dari proses bangun tidur itu luar biasa berat. Maka bersyukur kita adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk menunaikan amal ibadah sholat subuh ini. Banyak kesempatan, banyak ruang, banyak waktu yang Allah kasih kepada kita. Kita upayakan jemaah sekalian, bersama-sama kita gunakan waktu itu untuk mengubah diri kita kembali menjadi jauh pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, insyaallah. Salawat serta salam mari bersama-sama kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelas subuh kita hari ini, pagi ini kita akan bahas tentang adab. Atau di pertemuan sebelumnya jemaah sekalian, kita juga telah membahas tentang adab dalam konteks adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat materi waktu itu? Itu adalah bagaimana kita berdoa, porosnya apa, kaifiahnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hari ini kita juga akan berbicara tentang adab juga jemaah sekalian. Namun konteksnya adalah tentang adab kepada hubungan yang berkaitan dengan makhluk atau manusia. Kalau berdoa itu dari teorinya itu dari bawah ke atas. Yang bawah ini yang minta kepada yang atas. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang untuk pembahasan kita hari ini itu adalah tentang hablum minan nasnya. Jadi kita bertamu kepada manusia, mengetuk pintu rumah orang lain. Dan bagaimana orang itu yang punya rumah juga menyambut kita. Itu satu. Kemudian poin yang kedua kita akan bahas tentang rumah atau tempat atau bangunan apa saja yang boleh kita masuki kalau kita tidak mendapati orang yang berada di dalam rumah itu. Insyaallah kita akan bahas itu jemaah sekalian. Di mana pembahasan itu termuat dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Monggo jemaah sekalian yang punya Quran dibuka biar nyambung. Kita bahas An-Nur mulai dari ayat 27 sampai 29. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan adab kita bertamu atau adab kita memasuki rumah. Adab kita memasuki rumah jemaah sekalian. Saya akan bacakan ayatnya jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ini ayat nomor 27 jemaah sekalian. Untuk ayat selanjutnya nanti menyusul insyaallah. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan bacakan terjemahan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyuta, janganlah kalian memasuki buyuta, rumah-rumah, ghayra buyutikum, yang bukan rumah kalian. Berarti ini maknanya adalah rumah orang lain. Hatta tasta'nisu, sampai kalian kemudian meminta izin untuk memasuki rumah itu. Wa tusallimu, dan juga mengucap salam ala ahliha, kepada sahibul baitnya atau kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian ingat perkara ini jemaah sekalian. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat nomor 27. Ini adalah ayat sapaan, ayat himbauan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian mata Allah taala, kalau kita kemudian menemukan ayat yang didahului tentang seruan, panggilan kepada kita seorang mukmin, maka ya ayyuhalladzina amanu itu artinya adalah wahai orang-orang yang sadar, yang merasa ada iman di dalam hatinya. Itu terjemahan yang paling bagus itu. Saya ulang, terjemahan paling bagus untuk ayat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah wahai orang-orang yang merasa ada iman di dalam hatinya. Dan biasanya jemaah sekalian, kalau sudah ada seruan panggilan seperti ini, itu pasti setelahnya ada poin-poin kewajiban. Poin-poin apa? Kewajiban, perintah yang harus kita patuhi. Ada rambu-rambu di situ. Apa rambu-rambunya? La tadkhulu buyuta, jangan masuk rumah yang bukan rumahmu. Ah, ini poinnya. Berarti ini wajib. Wajibnya di mana? Kita jangan masukin rumah sebelum apa? Sebelum kita minta izin, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kita ucap salam terhadap atau kepada sang pemilik rumah. Kita bahas satu persatu jemaah sekalian. Ayat ini adalah tentang adab. Dan kalau panjenengan semua buka surah An-Nur itu dari awal, itu dimulai untuk poin-poin awalnya itu jemaah sekalian, itu tentang bab-bab zina. Bab-bab apa? Zina. Kita menuduh orang yang menuduh orang berzina. Terus kalau kemudian dia sendiri yang menyaksikan potret zina itu, maka enggak kuat dalilnya. Sampai kemudian datangkan minimal 4 saksi untuk melihat potret zina itu benar apa enggak, baru kemudian bisa dijustifikasi. Terus kemudian ada ayat setelahnya itu tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau dituduh apa? Berzina. Ibunda Aisyah dituduh apa? Berzina. Dan kalau kita melihat jemaah sekalian, ada kesesuaian di sini di ayat ini. Seolah-olah Allah itu ingin mengatakan bahwa, dan ini Islam luar biasa. Islam itu sangat menjaga kehormatan kita, kehormatan manusia dari sisi orang pertama atau orang kedua, atau kalau dari ayat ini itu dari sisi tamu sama yang menerima tamu. Kenapa kira-kira jemaah sekalian? Kalau dari kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina, itu pasti sudah mengacu terhadap masalah kehormatan. Enggak semena-mena kita langsung menuduh orang orang baik-baik,
wanita solehah, saya akan bacakan ayatnya di atasnya nih, kalau jangan buka Al-Quran. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu, kata Allah itu. Orang-orang yang kemudian dituduh berzina itu, padahal mereka itu apa? Soleh, jemaah sekalian, taat, lemah, mukmin. Ini bahaya. Untuk kemudian menjatuhkan nama orang, kehormatan orang itu Islam sampai wanti-wanti, jemaah sekalian. Apa hubungan sama ayat yang kita baca hari ini? Sama, ini juga masalah tentang kehormatan. Bagaimana kita menjaga kehormatan sang pemilik rumah, baik itu dari sisi beliaunya, orangnya ini, ataupun kita ingin bertamu. Ada rambu-rambu khusus yang perlu kita jaga, jemaah sekalian. Gak langsung nyelonong begitu aja masuk rumah orang. Gak ada adab. Terlebih untuk zaman sekarang ini, adab itu mahal, sangat mahal, jemaah sekalian. Pemuda-pemuda, bahkan sampai anak-anak kita, jemaah sekalian, tekankan adab itu. Islam itu sangat benar-benar memuliakan atau sampai menegaskan yang namanya adab. Adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, kepada sesama, kepada karyawan, sesama bos, sesama karyawan, atau bahkan bagaimana kita adab sampai, mohon maaf jemaah sekalian, buang hajat itu ada adabnya juga. Dan itu Islam sudah mengatur itu sedemikian rupa, jemaah sekalian. Tinggal kita bagaimana mengambil rambu-rambu itu. Kalau untuk pembahasan kita hari ini itu adalah tentang bagaimana memasuki rumah. Ini adalah perintah dari sudut pandang yang mau masuk rumah dulu, bukan yang menerima rumah atau yang menerima tamu, maaf. Jamaah sekalian ta'ala, yang pertama, rambu-rambunya adalah jangan masukin rumah sebelum Anda tastaknisu. Apa tastaknisu, jamaah sekalian? Tastaknisu artinya meminta izin di sini. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut bahasa Arab, tastaknisu itu asal katanya al-ans. Al-ans itu maknanya, atau dari kata, lawan kata dari wahsyah. Wahsyah yang berarti perasaan senang, perasaan nyaman, perasaan tidak berat hati. Ya, tidak berat hati. Saya kasih contoh jemaah sekalian. Kalau kita kemudian ketemu sama anak-anak kecil, kadang anak kecil ini kalau lihat orang baru atau orang tua, bahkan dia nggak pernah ketemu sama sekali sama orang tua ini, kadang anak kecil itu merasa apa? Merasa apa? Takut. Merasa apa? Gelisah karena ketemu orang baru. Sikap kita kira-kira bagaimana jemaah sekalian? Kalau kita ketemu sama anak kecil yang takut sama kita atau yang gelisah sama kita untuk pertama kali, untuk first impression-nya, gimana kira-kira? Kita bakal ngapain? Tentu kalau kita mendapat kejadian seperti ini, potret seperti ini, kita bakal masuk pendekatan kita ke anak itu dengan paling tidak yang pertama akan kita lakukan adalah menyapa. Menyapa anak ini. Masya Allah nak, siapa namanya? Sambil dibelai salaman. Mainannya bagus sekali, pecinya bagus sekali ini. Siapa namanya? Umurnya berapa? Ini pendekatan kurang lebih seperti ini pendekatan kita ke anak ini. Sampai anak ini kemudian merasa nggak takut lagi, nggak gelisah lagi, atau bahkan senang dengan kita. Tastaknisu maknanya itu jemaah sekalian. Tastaknisu itu bagaimana caranya kita tuh diterima dengan senang sama pemilik rumah. Gak langsung nyelonong gitu aja. Lepas sendal, lepas alas kaki langsung masuk, kan salah. Jadi minta izin. Kayak seolah-olah kita tadi pendekatan ke anak itu, siapa namanya nak? Di mana rumahnya? Umurnya berapa? Kelas berapa? Anak ini gak akan gelisah, gak akan takut lagi. Dan begitu kurang lebih adab yang pertama, yaitu tentang hatta tastaknisu. Jangan masukin rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin. Yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, wa tusallimu, kata Allah di sini. Wa tusallimu ala ahliha. Sampai kemudian kita juga mengucap salam kepada sang
pemilik rumah atau sahibul baitnya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini kan konteksnya adalah rumah orang. Kalau rumah kita, perlu nggak kita minta izin? Perlu nggak? Saya tanya. Kalau kata Allah di sini itu ucap salam, minta izin dan ucap salam itu ke rumah orang lain yang bukan rumah kita. Pertanyaannya, kalau rumah kita sendiri gimana? Berlaku nggak? Poin yang meminta izin nggak berlaku jemaah sekalian, karena punya kita izin ke siapa? Tapi poin untuk ucap salam terapkan ke dapur atau bahkan ke tempat-tempat yang belum kita jumpai atau pernah kita pergi ke situ tuh ucap salam. Jangankan rumah, di rumah itu umpama sepi, gak ada istri, gak ada anak umpama, atau di kos-kos, di kontrakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu, atau kalau baca assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis sholihin, nggak apa-apa, ditambah-tambahin. Itu kira-kira jemaah sekalian yang jawab siapa? Siapa? Malaikat. Terus di rumah kita itu ada malaikat jemaah sekalian, atau bahkan jin. Dan jin-jin yang tadi sudah mau nginap sebenarnya itu, karena kita sudah bilang wa tusallimu, kita sudah bilang assalamualaikum, jinnya kabur jemaah sekalian. Sampai konco-konconya jin itu bilang apa? Kita nggak dapat makanan malam ini. Itu ada hadisnya itu. Kita nggak dapat hidangan malam ini di rumah ini. Karena kenapa? Salam. Terapkan salam jemaah sekalian. Kepada orang kita ketemu assalamualaikum. Gak usah sok cuek itu, nggak usah. Salam itu untuk zaman sekarang itu juga mahal jemaah sekalian. Salam, sapa, senyum. Apalagi saya jemaah sekalian seorang imam, itu harus ditutup senyum terus sama jamaah. Penting, kita humble kepada semua orang. Jadi itu terapkan baik di rumah yang bukan rumah kita, tempat-tempat kecuali kamar mandi jemaah sekalian. Jangan jawab salam kamar mandi. Kamar mandi ada doanya. Ya. Nanti yang jawabnya juga bingung tuh. Jin-jin di kamar mandi itu, ya. Itu adalah tentang tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kemudian di ujung ayatnya Allah katakan dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu kata Allah khairul lakum. Lebih baik bagi kalian la'allakum tadzakkarun. Mudah-mudahan hal yang demikian yang Allah perintahkan ini itu menjadi pengingat buat kita. Insyaallah. Kita lanjutkan jemaah sekalian ke ayat nomor 28. Saya akan bacakan ayatnya. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Artinya, dan jika kamu tidak menemui fa'ilam tajidu, dan jika kamu tidak menemui fiha di dalam rumah itu ahadan, tidak ada seorang pun, fala tadkhuluha, maka jangan kemudian masuk, hatta yu'dzana lakum, sampai kemudian engkau diizinkan. Wa in qila lakum urji'u, dan apabila dikatakan kepada kalian irji'u, balik, putar balik, pulanglah. Farji'u, maka pulang jemaah sekalian. Huwa azka lakum, kata Allah. Yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala yang kita kerjakan atau apa yang kita kerjakan. Poin yang kedua atau di ayat yang nomor 28 ini jemaah sekalian adalah terusan dari ayat yang pertama tadi kita bahas itu. Kalau yang pertama tadi, sebelum kita masuk rumah kita minta izin dan kita ucap salam. Nah sekarang ini ada contoh kasus yang oleh Allah SWT gambarkan di ayat selanjutnya, yaitu gimana kalau kemudian kita tidak menjumpai salah satu atau salah seorang di dalam rumah itu. Bagaimana itu? Tetap jemaah sekalian, fala tadkhuluha, tetap jangan masuk, gak boleh. Hatta yu'dzana lakum, sampai kemudian engkau dapat izin.
Apa makna izin jemaah sekalian? Apa makna izin? Apa sih yang kita tahu dengan kata izin itu? Izin itu jemaah sekalian kesesuaian antara keinginan orang pertama dengan orang kedua. Kesesuaian antara keinginan bertamu dengan keinginan sang pemilik tamu untuk menerima tamu. Itu izin. Atau sekarang ini kita lagi kajian nih, lagi taklim. Nanti setelah taklim saya mau ke Al-Falah lagi Besok nih hari Ahad subuh saya mau taklim lagi. Itu keinginan siapa? Kita. Kalau kemudian Allah ingin, berarti itu atas apa? Izin Allah. Makanya insya Allah biiznillah. Kesesuaian antara keinginan hamba, seorang hamba yang ingin taklim besok subuh, dengan Allah kemudian bangunkan dia sholat subuh, ikut taklim subuh beneran, maka insya Allah biiznillah. Itu izin. Kesesuaian antara izin dua belah pihak sama, itu izin. Jadi kalau kemudian kita dapat izin nih bertamu, maka dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua itu sama-sama ketemu dia. Ya, itu adalah mana izin. Hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum urji'u, kata Allah di sini lanjutkan, dan apabila dikatakan kepada kalian, hei yang ingin bertamu, pulanglah. Pulanglah. Maka kita ya apa? Pulang jemaah sekalian. Gak usah enggak mau pulang. Bukan rumah kita. Farji'u huwa azka lakum. Dan itu yang demikian itu adalah suci bagi kalian jemaah sekalian, bagi kita. Jadi begini jemaah sekalian. Kalau kemudian kita sesuaikan dengan zaman kita sekarang punya HP, kita punya HP ini luar biasa, banyak sekali teknologi yang kita jumpai di dalamnya. Kita bijak enggak di situ? Itu tergantung kita jemaah sekalian. Tapi kalau saya coba sambungkan dengan konteks ayat yang kita bahas hari ini itu, kadang kalau kemudian kita sudah bercengkrama atau berkomunikasi lewat HP, misalkan begini, si A ingin bertamu kepada si B, terus si B ini yang punya rumah bilang, gak apa-apa, rumah aja. Itu saya tanya jemaah sekalian, itu dapat izin apa enggak? Dapat izin apa enggak? Dapat. Berarti poin yang pertama dia sudah tunaikan. Tinggal nanti pas OTW ke rumahnya itu harus ngapain? Ucap salam. Dan perhatikan jemaah sekalian, saya akan tambahkan. Kalau kita bertamu, posisikan, saya mengajak semua di sini, posisikan diri Anda itu lagi di depan gerbang. Biasanya gerbang itu langsung mengarah kepada apa? Pintu utama. Pintu utama itu langsung mengarah kepada apa? Dalam rumah, interior rumah. Itu biasanya jemaah sekalian, kalau kita bertamu, gak usah ada depan-depan itu. Umpama sekarang ada bel nih. Nah ini nih. Untuk zaman sekarang kan bel gerbang tuh ada tuh. Apakah bel gerbang yang kita pencet itu sudah dapat izin atau belum? Dan berapa kali kita pencet? Berapa patokannya? Maksimal berapa? Kira-kira berapa jemaah sekalian? Berapa? 3 kali. Karena mengacu kepada salam. Ada riwayatnya jemaah sekalian bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bertamu kepada salah seorang sahabat, ke rumah salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW ini beliau mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berapa? 3 kali. Kok nggak ada yang jawab kata Rasulullah? Panjenengan tahu nggak faktanya apa? Sahabat ini sudah jawab. Yang punya rumah ini sudah jawab salamnya Rasulullah SAW, tapi pura-pura nggak mau terlalu besar gitu suaranya, lirih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
Rasulullah SAW nggak dengar. Akhirnya Rasulullah SAW balik, putar balik jemaah sekalian. Padahal nggak dikatakan irji'u farji'u, nggak. Rasulullah karena kenapa? Sudah maksimal tiga kali Rasulullah SAW kemudian pulang balik, langsung jemaah sekalian dikejar sama sahabat ini. Ya Rasulullah, kenapa balik? Oh kalian atau kalian nggak ucap salam atau nggak jawab salam saya, kata Rasulullah SAW. Kata sahabat ini jemaah sekalian, ya Rasulullah, saya sudah jawab, cuma suara saya pelan. Biar kenapa? Biar panjenengan itu bisa doakan saya terus. Salam itu doa jemaah sekalian. Kapan lagi didoakan sama Rasulullah SAW? Nah ini siasatnya, cerdiknya sahabat Rasulullah SAW. Jadi jangan nanti jenengan praktekkan itu juga nanti. Kalau ada orang bertamu sampai 10 kali, lebih dari 10 kali, pas 11 kalinya tamu jenengan itu kabur, langsung di WA, saya sengaja tadi minta doa salam itu biar saya apa? Dapat doa dari panjenengan. Enggak gitu aja mas sekalian. Artinya kalau dalam kehidupan kita lihat sekarang ini ada bel gerbang. Umpama tadi kan sudah masuk tuh, sudah dapat izin di WA. Monggo, bertamu aja. Ini adalah izin yang pertama. Kemudian yang kedua, salam. Assalamualaikum, sudah dibuka gerbang. Nah, posisi kita jemaah sekalian, jangan langsung kemudian berhadap kepada interior rumah atau isi rumah itu. Satu, khawatir dari sisi sang penerima tamu itu enggak enak. Sang pemilik rumah itu enggak enak. Kayak, ini orang kok celengak-celenguk ngelihat isi rumah, ini bahaya jemaah sekalian. Ada aib di situ. Harusnya ada sutro. Makanya kalau yang sudah bikin rumah, ini yang belum bikin rumah nih, yang belum bikin rumah itu usahakan desainnya itu atau arsitekturnya itu harus Islami. Masjid ini jemaah sekalian dibangun, kalau panjenengan lihat masjid-masjid itu ada mungkin masjid yang masih dekat sama kamar mandi, terutama juga sutroh antara softnya wanita dengan softnya laki-laki itu sampai kelihatan sekali, nggak ada pembatas gitu. Itu desain seperti itu mungkin karena masjidnya sudah kebangun udah lama ya. Tapi yang ini buat panjenengan atau kita yang belum bangun rumah itu, kalau bisa pas masuk rumah itu jangan langsung melihat kepada interior rumah secara luas. Jadi pintu utama langsung kasih sekat dinding. Di situ ada sofa atau ada terserah panjenengan. Intinya jangan langsung pandangan mata itu tertuju kepada interior rumah. Gimana caranya itu tuh? Harus diperhatikan desain. Karena apa? Untuk menjaga kehormatan si pemilik rumah ataupun kehormatan bagi yang mau masuk rumah, tamu. Itu sisi yang kedua. Jadi kalau kita sudah bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, monggo. Nah, pas kita sampai menunggu jawaban monggo itu, jangan hadap interior rumahnya. Kalau misalkan posisinya memang kebetulan begini, berhadapan begini, lihat orangnya. Lihat yang punya rumah ini berhadapan, lihat wajahnya. Jangan sang pemilik rumah ini mengajak kita berbicara, oh rumahnya bagus, sambil begini, enggak. Itu adab. Itu kadang kita melirik seperti itu, ada setan di situ jemaah sekalian. Atau saya pernah melihat jemaah sekalian, ada postingan waktu itu, saya pernah lihat di mana itu ya, kurang lebih seperti ini, dan ini bagus. Ucap salam 3 kali. Ini kata pemilik rumah ya, ditempelkan flyer gitu jemaah sekalian, banner kecil di depan gerbangnya, dan kasih waktu untuk pemilik rumah pakai jilbab. Nah, ini banner kecil dituliskan itu, captionnya begitu. Ucap salam di rumah, terus yang kedua, mohon sabar, kasih waktu untuk pemilik rumah pakai jilbab. Nah, itu tuh penting tuh. Kang paket tuh biasanya tuh, yang nganterin paket. Itu kan nggak mau sabar itu, karena memang kerja, jadi tuntutan waktu. Jadi mereka itu sat-sat mainnya. Nah, kadang karena sat-satnya itu, pengen cepatnya itu jemaah sekalian, sang pemilik rumah tadi itu ya gerusu-gerusu tuh, pakai jilbab, pakai mukena bagi yang wanita untuk nerima paket. Dan ini harus ada jeda di situ. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan bagi sang pemilik rumah
agar menjaga kehormatannya. Begitu juga yang punya hajat untuk bertamu, ada jeda di situ. Jangan begini jemaah sekalian. Tempo assalamualaikumnya itu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada jeda untuk pemilik rumah ini apa? Untuk tadi itu, untuk siap-siap menerima tamunya. Jadi kasih jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kospi. Assalamualaikum. Itu sampai 3 kali baru kemudian apa? Wa in qila lakum urji'u. Kalau kemudian kita sudah ucap salam tadi itu jemaah sekalian, terus kita dikatakan kepada kita, pulanglah. Sang pemilik rumah ini enggak nerima tamu, maka kita harus apain? Pulang. Pertanyaannya jemaah sekalian, sekarang kadang bahkan ada orang yang rumahnya jauh sekali, lintas provinsi katakanlah, bahkan lintas pulau. Bertamu dia ke rumah orang ini, terus orang ini belum siap nerima tamu. Loh, tapi saya jauh-jauh ini dari Sumatera ini, dari Aceh. Dia bertamu di Maluku misalkan. Terus pemilik rumah ini kemudian belum siap menerima tamu. Apa yang kita lakukan jemaah sekalian? Pulang apa enggak? Tetap pulang jemaah sekalian. Tapi ini masalah rasa, masalah simpati, masalah hubungan, masalah kemanusiaan. Masa iya orang jauh-jauh dari Aceh enggak konfirmasi dulu? Ini. Jadi harus apa? Harus komunikasi dulu, harus konfirmasi dulu. Oh ya nanti saya mau bertamu jam sekian, hari sekian. Itu kan enak. Jadi ini izin. Yang kedua, tusallimu, salam ya. Huwa azkalakum. Hal-hal yang kita praktekkan ini jemaah sekalian itu jauh lebih suci bagi kita. Dan itu poin yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, poin yang terakhir itu adalah ayat, saya akan bacakan ayatnya. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa, laisa 'alaikum junah. Junah itu dosa. Tidak ada dosa bagi kalian an tadkhulu buyuta, untuk masuk buyuta, ke rumah-rumah ghairu maskunah, yang bukan ditujukan untuk berdiam, ditujukan untuk ditempati. Fiha mata'ul lakum, yang di dalam tempat atau bangunan itu, rumah itu ada keringanan, ada keperluan, kebutuhan, kesenangan di dalamnya. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau untuk zaman sekarang itu ada rest area. Kalau kita di tol, rest area ini tempat apa? Umum atau pribadi? Umum atau pribadi? Umum, boleh. Mall itu pribadi atau umum? Pusat perbelanjaan itu umum, nggak perlu minta izin. Tapi salam, assalamualaikum. Untuk apa? Ya, banyak malaikat di sana jemaah sekalian. Usul-usulan kita begitu. Atau untuk lebih sederhananya lagi, tahu pondokan, kayak berugak. Biasanya kita jumpai di villa-villa atau di desa-desa kampung-kampung itu, di pinggir jalan, itu biasanya jemaah sekalian kita jumpai ada bangunan yang memang dikhususkan, diperuntukkan untuk musafir, untuk apa? Beristirahat. Dan di situ apa? Kita boleh aja tanpa harus minta izin kepada orang yang punya. Gak ada yang punya jemaah sekalian. Ini memang punyanya umum. Sarana dan prasarananya umum. Cuma yang dijaga adalah apa? Adabnya. Biasanya saya kasih contoh begini. Misalkan ada tempat pengecasan, cas-casan HP itu jemaah sekalian. Misalkan kalau ada rambu-rambu bilang begini, di sini dilarang untuk menggunakan HP, mengecas HP, atau berlebihan. Semua adaptor dipakai. HP, laptop, segala macam, pokoknya lebih banget itu ya. Ini harus diperhatikan jemaah sekalian. Kata Allah di sini, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Misalkan di sana tuh nggak ada CCTV, dia sampai berjam-jam di sana jemaah sekalian. Orang lain tadi tuh pengen beristirahat juga, tapi karena dia satu keluarga, satu truk gitu ya, katakanlah kumpul di situ sampai berjam-jam.
Jangan juga begitu jemaah sekalian. Ada waktunya karena yang lain juga punya giliran. Dan ini sekali lagi tentang masalah adab. Jadi saya coba simpulkan, yang pertama itu tentang larangan masukin rumah sebelum kita minta izin, sebelum kita ucap salam. Kemudian yang kedua, jangan masukin rumah bahkan kalau rumah itu kondisinya lagi kosong sebelum kita dapat izin. Terus yang ketiga, kalau mau istirahat di tempat bangunan atau rumah yang memang diperuntukkan untuk umum, boleh saja. Akan tetapi yang pertama dan yang paling utama itu harus menjaga adab, seperti itu jemaah sekalian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian tentang adab-adab kita bersosialisasi, berinteraksi kepada pemilik rumah atau bertamu kepada sang pemilik rumah. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat jemaah sekalian. Kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.